Oke, selamat pagi semuanya. Di sini kita akan masuk materi bab keempat, yaitu tentang gerak lurus. Nah, di dalam materi ini nanti akan terbagi jadi 3 video, dan di dalam video itu selalu ada soal-soal yang wajib kalian kerjakan. Jadi tolong nanti dikerjakan ketika muncul-muncul soal. Dan juga nanti dibuat catatan yang baik, karena ini akan tetap menjadi penilaian keterampilan kalian untuk fisika ya. Jadi tolong dibuat yang baik dan benar. Oke, kita langsung aja masuk ke materi ini. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah jarak dan perpindahan. Ini ada sebuah gambar segitiga dan ada panjang sisi atau lintasan masing-masingnya. Ya, dari A, B, C. Nah, kasusnya adalah jika seseorang berjalan dari titik A menuju ke B dan berakhir ke C, jarak adalah seluruh lintasan dari A ke B menuju C, maka A ke B itu kan 5 meter, B ke C itu kan 4 meter, makanya yang dinamakan jarak adalah totalnya berarti 5 tambah 4, 9 meter. Sedangkan perpindahan adalah lintasan terpendek dari A menuju C, maka lintasan terpendeknya adalah 3 meter. Jadi ingat, jarak adalah seluruh lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan adalah lintasan terpendek. Kita lanjut. Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Nah, yang tadi jarak dan perpindahan digunakan di dalam ini. Untuk kelajuan rata-rata adalah hasil bagi antara total jarak yang ditempuh dengan total waktu yang digunakan untuk menempuhnya. Jadi kelajuan rata-rata rumusnya adalah jarak dibagi waktu, dengan lambangnya adalah V sama dengan S per T. Kecepatan rata-rata adalah hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktu. Rumusnya adalah kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan per waktu, dengan lambangnya adalah V ada garis di atasnya sama dengan delta X per delta T. Ya, mirip-mirip tapi berbeda, satu menggunakan jarak, satu menggunakan perpindahan, dan tetap semuanya dibagi waktu. Dan juga tolong diingat satuannya sama, untuk satuan internasionalnya atau SI-nya adalah meter per second. Contoh soal. Sebuah mobil bergerak dari P ke Q dengan kelajuan tetap 20 meter per second, kemudian mobil tersebut bergerak dari Q ke R dengan kelajuan yang sama selama 20 second. Tentukan A. Waktu P ke Q. Yang B. Jarak perpindahan dari P ke R melalui Q. Yang C. Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata untuk perjalanannya. Untuk memudahkan, ini tampilan gambarnya. Dan di sini tertera P ke Q adalah 400 meter, sedangkan Q ke R adalah 300 meter. Kita langsung jawab aja langkah kerja. Ini ada sebuah gambar yang tadi itu dijadikan patokan. Jaraknya P ke Q adalah 400 meter, ditempuh dengan kelajuan tetap 20 meter per second, sehingga waktu P Q-nya adalah, kita gunakan rumus ini, V sama dengan S per T, kita cari T-nya, jadi tinggal dibolak-balik aja rumusnya. Menjadi 400 meter dibagi 20 meter per second sama dengan 20 second atau 20 detik. Itu jawaban yang A. Yang B. Jarak dan perpindahan dari P ke R melalui Q. Jaraknya adalah berarti kan total lintasannya. Jadi PQ ditambah QR 400 tambah 300 meter sama dengan 700 meter. Ini untuk jarak. Sedangkan untuk perpindahan adalah lintasan terpendek sama dengan PR, kita gunakan rumus Pythagoras, maka PR adalah 500 meter. Yuk kita lanjut, selanjutnya ini dianggap paham ya. Yang C, langkah kerja. Gambarnya dijadikan patokan. Agar dapat menghitung kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata, maka kita harus menghitung waktu total. Ya, nah kita nanti dapatkan waktunya PQ dan QR dari soal dan dari jawaban yang A. Jadi 20 second ditambah 20 second sama dengan 40 second atau 40 detik. Kemudian kelajuan rata-ratanya adalah jarak per waktu sama dengan 700 meter per 40 second. Jawabannya adalah 17,5 meter per second. Kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan per waktu. Jadi 500 meter dibagi 40 second sama dengan 12,5 meter per second. Tapi yang perlu diingat, walaupun dia satu menggunakan jarak dan perpindahan, tetap satuannya adalah
meter per second dua-duanya ya. Ini tolong kalian ingat baik-baik. Dan ini adalah soal pertama, seorang pelari berlari 6 km ke arah utara, kemudian 8 km ke arah timur. Catatan pelari tersebut adalah 2 jam. Gambarkan grafik pelari tersebut. Silakan kalian gambarkan dengan perbandingan dalam sentimeter. Terserah pakai apa aja, pokoknya pakai perbandingan yang benar. Jangan pakai perkiraan. Yang B, jarak dan perpindahan pelari tersebut. Yang C adalah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata pelari tersebut. Jadi ini soalnya lebih gampang dari contoh yang saya berikan. Dan perlu diingat, arah utara itu selalu ke arah atas. Oke, dan kalau ke arah timur berarti dia ke arah kanan, barat, dan sebagainya. Kalian tahu arahnya bagaimana. Oke. Sekarang kita masuk ke kecepatan sesaat dari grafik. Menggunakan metode grafik atau grafis untuk menghitung kecepatan sesaat, yaitu menggunakan sumbu X dan Y. Dengan sumbu X adalah waktu dan Y adalah jarak tempuh. Contoh soal. Kurva di samping menunjukkan pergerakan sebuah mobil dengan menggunakan metode grafis. Tentukan kecepatan mobil dalam kilometer per jam pada saat A. T sama dengan 3 menit, B. T sama dengan 8 menit, kemudian yang C adalah T sama dengan 16 menit. Dan ini adalah gambar bantunya ya. Jadi untuk sumbu Y-nya adalah kilometer dan sumbu X-nya adalah waktu, dan di sini waktunya dalam menit ya. Karena yang ditanyakan menit, anggap ini di sini masih menit. Oke. Jadi ini kilometer, ini 0 kilometer, ini 5 kilometer. Kalau ini waktu berarti ini 4 menit, 12 menit, 20 menit. Oke. Kita lanjut jawab yang A. Langkah kerja. Gambarnya sebagai patokan. Ketika 3 menit, maka dia akan berada pada selang waktu 0 hingga 4. Sehingga kecepatannya sama dengan kemiringan garis OA. Ya. Jadi, kan yang ditanyain 3 menit nih. Tapi yang di sini T-nya kan dia adanya yang diketahui adalah 4, 12, dan 20. Nah, berarti 3 itu ada di antara ini. Dari antara 0 ini menuju ke 4 ini. Jadi dia ada di garis di garis yang miring ini. Ya. Jadi T3 tuh dia ada di posisi di sini, ya, OA. Nah, dari garis OA kita peroleh X-nya, XA-nya, ya, jaraknya itu adalah 5 km dan T-nya waktunya adalah 4 menit. Ya, kita pakai dia karena T3 menit dalam garis OA. Jadi kita akan membedakan. Ini kan dia dari O ke A ya, dari O ke A nanti ada X-nya O dan T-nya O, dan ada X-nya A dan T-nya A. Nah, ini udah XA-nya ada, TA-nya juga udah ada. Sedangkan kita cari XO-nya adalah 0 km, TO-nya adalah 0 menit, maka cari selisih perpindahan dan selisih waktu. Caranya, ya, untuk delta X-nya, silakan kalian cari dia 5 km dikurangi 0 km menjadi 5 km. Dan delta T, delta TA dikurangi TO sama dengan 4 menit dikurang 0 sama dengan 4 menit. Nah, ini dijadikan ke dalam jam ya. Jadi 1/15 jam dibagi 60 menit. Seperti itu. Dan di sini walaupun ditanyain kecepatannya ini kenapa ya jangan lupa lambangnya dia pakai X bukan lambangnya pakai S ya, jangan salah. Dan cara menjawabnya adalah ini adalah kecepatannya delta X per delta T 5 dibagi 1/15 jam. Nah, tinggal di model bolak-balik kalinya pecahan itu 5 dikali 15/1 sama dengan 75 km per jam. Sampai sini kita menjawab soal yang A. Nah, langkah kerja selanjutnya untuk BC silakan selesaikan secara mandiri di buku catatan. Pertanyaan ini menjadi soal nomor 2. Tentukan dalam T 8 menit dan T dalam 16 menit. Oke, ini adalah soal nomor 2. Ada sebuah clue. Jika dalam hitungan terdapat tanda negatif, artinya terjadi benda yang bergerak kembali ke arah semula. Jika nanti ada hasil jawaban kalian negatif, itu artinya dia kembali ke arah semula, ya. Oke. Kemudian, hubungan kecepatan rata-rata dengan persamaan linier. Sebuah balok
didorong sehingga bergerak lurus sepanjang sumbu X dengan persamaan posisi X sama dengan 3T plus 12 meter dengan T dalam sekon. Tentukan kecepatan rata-rata balok dalam selang waktu. T1-nya adalah 0 sekon, kemudian T2-nya adalah 5 sekon. Ya. Kita lanjut. Gampang. Langkah kerjanya, tulis persamaannya sebagai pengingat X sama dengan 3T plus 12. Untuk T1 dia 0 sekon, maka masukkan rumusnya 3 dikali 0 ditambah 12, berarti jawabannya adalah 12 meter untuk X yang pertama. Kemudian untuk ketika T2 5 sekon, maka tinggal masukkan X2-nya 3 dikali 5 ditambah 12 sama dengan 27. V-nya adalah delta X per delta T, berarti yang kedua dikurangi 1, X-nya dibagi T2 dikurang T1. Kemudian 27 meter dikurangi 12 meter dibagi 5 dikurangi 0. 15 dibagi 5 sama dengan 3 meter per second. Ini adalah langkah kerjanya. Ya. Soal ketiga, silakan kalian kerjakan. Jadi udah ada 3 soal. Sebuah benda bergerak lurus dengan persamaan posisi X sama dengan 4T plus 15 meter dengan T dalam sekon. Tentukanlah kecepatan rata-rata benda tersebut dalam selang waktu. T1-nya 2 sekon dan T2-nya adalah 8 sekon. Oke, ini adalah soal ketiga. Silakan dikerjakan. Dan terima kasih untuk materi video yang pertama sudah selesai. Nanti silakan langsung lanjut ke materi video yang kedua. Oke.